Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Boom Movie. Kali ini gue akan membahas alur cerita film horor yang mengisahkan tentang kesalahan manusia dalam menyembah Tuhannya. Kok bisa ya? Oke, film ini berjudul The Unholy yang rilis pada tahun 2021. Film horor kali ini sangatlah menarik karena menyimpulkan bahwa tipu daya iblis sangatlah kuat dalam menyesatkan manusia. Tapi sebelum kita mulai, yuk dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lalu follow juga ya akun Instagram pribadi gue. And let's putar-putar molonnya. Pada awal film menunjukkan di tahun 1845, terlihat bahwa ada segerombolan orang yang sedang mengeksekusi seorang wanita dengan cara mengikat tubuhnya. Dan nampak gerombolan orang itu membacakan doa-doa sambil memakaikan wanita itu sebuah topeng, lalu menghantam-hantamkan kepala wanita itu. Tidak lupa pemimpin mereka mengacungkan sebuah boneka ke hadapan wanita itu sambil membakar tubuh wanita itu hidup-hidup di sebuah batang pohon. In the name of Christ our Lord and Mary, Anima. Dan film pun dimulai. Party hard last night? What do you want? Cattle mutilations. Berabad-abad setelah kejadian itu pun telah berlalu, dan di sini terlihat seorang pria yang bernama Gary Van yang berprofesi sebagai seorang jurnalis. Lantas seorang temannya yang bernama Max memberitahu Gary kalau dia ada tugas untuk Gary mengunjungi sebuah peternakan di kota Benfield. Max berkata di sana ada berita kalau banyak sapi-sapi yang termutilasi secara misterius. Lantas setelah bernego gaji, Gary pun bergegas pergi ke kota Benfield. The work of some of those Satanists I keep hearing about, they put on these animal. Singkat waktu, sesampainya di peternakan, seorang peternak memberitahu Gary kalau sapi-sapinya telah termutilasi oleh iblis. Dan di saat mereka sedang berbincang, datanglah seorang pastor yang bernama Hagen, yang tiba-tiba mengusir peternak itu karena sapi miliknya memakan rumput di sekitaran gereja. Terlihat di saat Gary ingin pergi, dia mendengar bisikan-bisikan yang berasal dari sebuah batang pohon yang sudah mati. Did you hear that? Hear what? Gary pun menghampiri pohon itu. Lalu dia pun menemukan sebuah boneka yang terkubur di dalam batang pohon itu. Lantas di sini Gary yang kepo, dia pun mengambil boneka itu. Terlihat ada rantai yang mengikat boneka itu. Tapi nggak sampai di situ, lur. Di boneka itu juga tertulis sebuah tanggal yang menunjukkan 31 Februari. Padahal kita pun tahu kalau bulan Februari nggak pernah sampai tanggal 31. Ada apa dengan semua ini? Bodoh amat Kata Gary. Lantas dia pun menginjak kepala boneka itu hingga hancur. You broke it. Where's the fella get something to eat around here? Pada malam harinya saat sedang santuy bawa mobil sambil abok amer, Gary pun dikejutkan oleh seorang wanita yang menghalangi jalannya. Lantas Gary pun terperosok ke dalam hutan. Gary keluar dari mobil dan mencari wanita itu. Hey! Terlihat kalau wanita itu sedang duduk di bawah pohon yang tadi siang Gary lihat. Namun anehnya, gadis itu seperti sedang menyembah pohon itu. Lalu tiba-tiba Gary pun membawa tubuh wanita yang sedang pingsan itu ke rumah terdekat yang ada di sekitaran gereja. Dan ternyata rumah itu milik Pastor Hagen.
Dan wanita yang dia bawa itu adalah keponakan dari pastor yang bernama Alice. Lantas Pastor Hagen pun menelpon seorang dokter di wilayah itu yang bernama Natalie. Singkat cerita, setelah diperiksa oleh Natalie, Gary pun bertanya, apakah Alice itu seorang wanita bisu? Lalu Natalie pun menjawab kalau dulu waktu Alice kecil, dia menderita penyakit yang membuat dirinya tidak bisa berbicara. Gary pun kebingungan dan bersumpah kalau tadi waktu dia bertemu dengan Alice, Gary melihat dan mendengar kalau Alice sedang berbicara dan berdoa di sebuah batang pohon. Natalie pun hanya tertawa mendengar perkataan Gary, karena Gary adalah pendatang dan mungkin aja saat itu Gary sedang mabok. Jadi ya ngehayal gitu deh, kata Natalie. Singkat waktu, Natalie mengantarkan Gary ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Pada pagi harinya, Gary yang dibikin penasaran dengan apa yang terjadi dengan Alice semalam, dia pun datang ke sebuah gereja. Di sini Gary memperhatikan Alice yang sedang fokus mendengarkan ceramah dari Pastor Hagen. Lalu tiba-tiba mendadak Alice mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Lalu Alice pun mengikuti sumber suara itu. Dan yang anehnya, para jemaat yang lain pun ikut mengikuti Alice, seperti telah terhipnotis oleh sesuatu. Di sini Alice dan yang lainnya pun diarahkan ke pohon tadi. Lalu di sini saat Pastor Hagen menghampiri Alice, The lady. mendadak dia bisa bicara, dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi kaget. Di sini Alice seperti mendapatkan sebuah wahyu dari bisikan itu. Alice lalu menyampaikan sebuah pesan dari seorang wanita yang bernama Mary dan meminta mereka untuk datang kembali esok hari. Tak lupa semua kejadian ini diliput secara diam-diam oleh Gary. Lalu para jemaat yang ada di sana berpikir kalau kesembuhan Alice ini berkat wahyu dari Bunda Maria. Singkat waktu, kejadian yang dialami Alice mulai menyebar luas. Orang-orang berdatangan untuk menghampiri pohon itu, karena kabarnya Alice bisa menyembuhkan orang sakit atas izin pohon itu. Lalu tak lama ada seorang bocah lumpuh yang menghampiri Alice. Alice pun meminta izin dengan pohon itu. Lalu di saat Alice menyentuh kaki bocah itu, Then walk. mendadak bocah lumpuh itu bisa berjalan dengan normal. Orang-orang dan Alice sendiri pun semakin yakin kalau ini adalah mukjizat yang diberikan Bunda Maria kepada Alice. Namun anehnya, di saat yang bersamaan dan tanpa mereka semua sadari, patung Bunda Maria yang berada di dalam gereja itu terlihat seperti menangis darah. Singkat waktu, akibat liputan dari Gary, berita mukjizat Alice pun semakin menyebar luas hingga keluar kota Benfield. Lantas orang-orang pun mulai mensucikan pohon itu, tempat Alice mendapatkan mukjizatnya. Namun di sisi lain, Pastor Hagen merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Pastor Hagen pun menghampiri pohon itu dan menemukan sebuah boneka yang sebelumnya dihancurkan oleh Gary. Di sisi lain, Gary yang sedang mewawancarai Alice mengingat kalau ini adalah hal yang menguntungkan bagi Gary karena berita besar yang dia dapatkan dari Alice. Tak lama Pastor Hagen pun datang, lalu memperingati Gary untuk jangan memanfaatkan Alice demi kepentingan pribadi Gary. Keesokan siangnya saat Pastor Hagen sedang melatih Alice bernyanyi, penyakit tuanya pun kambuh, yang membuat Pastor Hagen hampir mati karena sulit bernapas. Alice pun menyentuh dada Pastor Hagen, dan tiba-tiba Pastor Hagen pun semakin sembuh dong. Saat diperiksa oleh dokter, terlihat kalau hasil scan Pastor Hagen memperlihatkan paru-parunya sembuh total, seperti tidak pernah sakit. Pada malam harinya terlihat Pastor Hagen yang sedang santuy sambil ngudut sebat surya.
Namun anehnya, asap dari surya itu seperti mengarah ke suatu celah tembok. Dan ternyata di dalam tembok itu terdapat sebuah buku. Dan di saat dibuka ternyata buku itu berisi tentang ritual penyembahan iblis. Di sisi lain, Pastor Hagan melihat ada seorang jemaat yang ingin melakukan penebusan dosa. Awalnya penebusan dosa itu berlangsung biasa-biasa saja. Namun makin lama suara wanita itu semakin menyeramkan dan seperti ingin mengancam Pastor Hagan. Karena ada yang aneh, Pastor Hagan pun keluar lalu melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di sekitar gereja itu. Di saat sedang kebingungan, mendadak Pastor Hagan pun melihat sosok iblis yang menyerupai seorang wanita memakai topeng. Pastor Hagan pun diserang oleh iblis itu. Tak lama Gary pun datang karena ingin menemui Pastor Hagan. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat tubuh Pastor Hagan yang sudah tergantung di sebuah tali. Di saat kematian pamannya, Alice terlihat sangat terpukul dan menceritakan perasaannya sambil direkam oleh Gary. Dan pada malam harinya Gary sedang memeriksa hasil rekamannya dengan Alice tadi. Lantas dia pun terkejut di saat melihat ada sosok lain di samping Alice. Dan sosok itu semakin lama semakin ingin menyerang Gary. Keesokan harinya setelah upacara pemakaman Pastor Hagan, Gary pun bertanya kepada Natalie tentang tempat penyimpanan dokumen gereja. Karena Gary merasa ada yang aneh dari kematian Pastor Hagan. Lantas Natalie pun mengantarkan Gary ke dalam basement gereja itu. Lantas dia pun menemukan sebuah buku yang mana buku itu adalah buku yang sebelumnya ditemukan oleh Pastor Hagan sebelum kematiannya. Mereka pun memeriksa isi buku itu. Dan di dalam buku itu ternyata mengisahkan dahulu ada seorang pastor yang membuat perjanjian kepada penyembah iblis yang bernama Mary Arnold. Diceritakan bahwa dahulu Mary mendapatkan mukjizat dari pohon yang dianggap suci itu. Di sini Mary bisa menyembuhkan orang sakit dengan syarat mereka harus menyerahkan jiwa mereka kepada iblis. Tapi jika ada yang menentangnya, maka hidup orang itu akan berakhir secara tragis. Dan karena hal itulah penduduk kota pun mulai sadar dan menangkap Mary, lalu memasung tubuh Mary di sebuah pohon. Tidak hanya itu, para warga pun menghantamkan paku dan palu ke wajah Mary sambil mengenakan sebuah topeng, lalu membakar tubuh Mary secara hidup-hidup di pohon itu. Lantas abu dari jasad Mary pun dimasukkan ke dalam sebuah boneka yang diikat dengan sebuah rantai. Di sini pastor dan para penduduk pun menuliskan tanggal yang mustahil di boneka itu, yaitu tanggal 31 Februari 1845, yang bertujuan agar roh Mary Arnold terkurung selamanya di dalam boneka itu. Lalu Gary pun berpikir kalau kematian Pastor Hagan itu karena dia telah membaca dan tahu tentang kebenaran Mary Arnold. Lalu Gary juga mulai sadar kalau Mary telah bangkit karena kebodohannya menghancurkan boneka itu. Lalu tiba-tiba mendadak muncullah sosok Mary Arnold dengan topeng penuh luka yang ingin menyerang mereka. Namun beruntungnya Gary dan Natalie pun berhasil kabur dari basement itu. Di tempat lain terlihat Alice yang sedang berdiri di hadapan para jemaat. Dia pun berkata kalau dia mendapatkan pesan dari Bunda Maria agar mereka semua harus berkumpul di pohon suci itu nanti malam. Terlihat bahwa para jemaat sangat antusias dan mengikuti perkataan Alice yang masih yakin kalau Alice adalah utusan dari Bunda Maria. Di sisi lain, Gary yang mengetahui fakta itu, dia pun menemui Pastor Bisaf yang merupakan petinggi dari gereja. Di sini Gary menceritakan semua yang dia alami dan juga buku perjanjian iblis yang dia temukan. Namun semua penjelasan Gary dianggap kebohongan oleh Pastor Bisaf dan Pastor Birgan. Pastor Bisaf pun berkata kepada Gary bahwa mereka akan ikut merayakan upacara Alice nanti malam.
Singkat waktu, Gary yang sedang berada di perpustakaan, dia pun menemukan fakta yang mencengangkan. Lantas dia pun menelpon Natalie. Gary berkata kalau sebelum Mary Arnold mati, dia melahirkan anak laki-laki yang dirawat oleh pemilik tanah setempat. Anak laki-laki itu bernama Nicholas Paget. Dan Nicholas Paget pun memiliki anak perempuan yang bernama Elisa Paget. Dan ternyata Alice adalah keturunan dari Mary Elnor. Lantas sebelum kematiannya, Mary pun melakukan perjanjian kepada iblis untuk dilahirkan kembali melalui anak keturunannya tersebut. Lantas buku itu pun tiba-tiba luntur. Lalu tiba-tiba muncullah Mary Arnold dari patung Bunda Maria yang ada di dalam ruangan tersebut. Pastor Dirgan pun kemudian datang dengan membawa sebuah Alkitab untuk mengusir Mary Elnor. Namun tulisan di Alkitab itu pun menjadi luntur. Dan untung aja Pastor Dirgan hafal dengan isi Alkitab itu. Lantas dia pun berhasil mengusir Mary Arnold. Dengan kejadian itu, Pastor Dirgan pun percaya dengan Gary. Lantas Pastor Dirgan pun mengajak Gary untuk ke gereja karena dia khawatir dengan keadaan Alice dan para jemaatnya. Di sisi lain terlihat bahwa persiapan upacara Mary Arnold sudah disiapkan. Dan nanti malam saat upacara itu dilakukan, para jemaat itu akan diambil jiwanya dan dijadikan kekal di dalam neraka sebagai pengikut Mary Arnold. Bahkan seluruh dunia yang percaya dengan Alice pun ikut menonton siaran langsung dari upacara Mary Arnold yang seolah dipersembahkan untuk Bunda Maria. Di tempat lain, Pastor Dirgan, Gary, dan Natalie berada di dalam sebuah gereja untuk menyegel kembali roh Mary Arnold. Di sini Pastor Dirgan membacakan doa-doa dan menyalakan korek api untuk menghidupkan lilin. Namun mendadak api itu padam dan tiba-tiba api itu justru menyulut ke patung salib yang ada di depan mereka, lalu membakar patung salib itu hingga menimpa tubuh Pastor Dirgan hingga tewas. Di luar gereja terlihat upacara Mary Arnold sudah dihadiri oleh para jemaat dari seluruh dunia. Lantas Gary dan Natalie pun berusaha mencari Alice untuk membuat para jemaat tidak yakin dengan mukjizat dari Alice. Karena dengan para jemaat tidak yakin, maka jiwa mereka tidak akan diambil oleh Mary Arnold yang selama ini mereka anggap sebagai Bunda Maria. Di atas mimbar terlihat Alice datang menyambut para jemaat. Alice pun berkata kalau saat ini Bunda Maria telah ada bersama mereka. Namun seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah sosok iblis Mary Arnold yang sedang menyamar sebagai Bunda Maria. Saat itu pula Gary dan Natalie datang lalu berkata kalau semua mukjizat Alice itu adalah kebohongan. Alice pun kemudian berserak yang membuat para jemaat yang lain kebingungan. Singkat cerita, Alice pun tersadar kalau selama ini mukjizat itu sebenarnya datang dari iblis yang bernama Mary Arnold. Tak lama semua salib yang ada di tempat itu pun mendadak terbakar. Lantas sosok asli dari Mary Arnold pun keluar dan membuka topengnya di hadapan Pastor Bisaf yang membuat Pastor Bisaf seketika hancur menjadi butiran debu. Christ our Lord! Lantas Mary Arnold pun mencoba menyerang Gary. Namun hal itu dihadang oleh Alice yang membuat tubuh Mary Arnold hancur saat menyentuh tubuh Alice. You're only descendant. Setelah Mary Arnold hancur, Alice pun kembali bisu. Bukan hanya itu, di sini semua orang yang disembuhkan oleh Alice pun kembali sakit. Dan di akhir film, terlihat Gary, Alice, dan Natalie mendatangi makam dari Pastor Hagen. Dan film pun
selesai. Eits, sebelum bangun dari kasur, gue pengen kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gue lebih semangat ngonten alur cerita film yang sangat seru untuk kita tonton. Boom Movie di sini. See you in the next film.